Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Obsesi. Bersua kembali dalam episode kali ini dalam program Obsesi Seru dari Padang untuk Indonesia. Pada episode ini kami menghadirkan tokoh-tokoh hebat dari Universitas Negeri Padang, yang pada siang ini kita hadir bersama Dr. Desayandri SPD MPD, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Di sini. Selamat siang, Prof. Ya. Dulu Pak Desayandri S1-nya di mana? Kalau S1 itu kan dari Sendra Tasik waktu itu. Pendidikan Pendidikan Sendra Tasik. Seni, drama, Tari tari, dan musik. Ya, IKI Padang waktu IKI Padang waktu itu ya. Ya. Tahun berapa? Tahun 92 masuk. Nah, waktu itu kan masih Diploma 3. Oh, Diploma 3 ya. Ya, betul. Jadi Diploma 3 selesai karena ada perubahan kurikulum juga, akhirnya menambah setengah tahun ya, selesainya tahun 96. Ya. Nah, dan alhamdulillah pada waktu itu karena nilai lumayan bagus, IPK lumayan bagus, Ah. dapat kesempatan melanjutkan ke S1 tetap Sendra Tasik di IKI Padang. UNP lah kalau nggak salah. Iya. 96 masih IKI Padang. Iya, masih IKI Padang ya. IKI Padang langsung tanpa tes. Nah, selesai tahun 98. Kemudian Waktu itu, untuk menjadi dosennya? Ya, waktu itu lumayan lama ya Pak Dekan ya. Lumayan lama perjalanannya karena aktivitas juga di bidang musik, jadi pas tamat 98 itu memang karena sebelumnya sudah banyak kontrak di perhotelan termasuk di Sumatera sampai insya Allah alhamdulillah juga ke luar negeri. Akhirnya tergiur sama dunia musik. Oh begitu, aktif di dunia musik. Di dunia musik ya, baik keyboard, baik piano di hotel-hotel. Nah, akhirnya dari tahun 98 sampai tahun 2003 waktu itu. Berarti sekitar 5 tahun di dunia musik dulu. Di dunia musik. Ijazah tidak terpakai. Nah, itu awalnya dulu. Jadi akhirnya karena sudah berkeluarga 2000, lahir anak yang pertama, Habib, berumur 2 tahun baru ketika itu karena di dunia entertain waktu itu ada permasalahan kecil, sehingga tambah juga kondisi anak saya yang pertama itu sakit dan membutuhkan biaya yang sangat besar ya waktu itu umum mereka ya. Jadi waktu itu agak sedikit terkendala untuk di musik ini. Nah, karena juga butuh persiapan dana untuk keluarga lah, katakanlah yang umum di kesehatan kan lumayan mahal waktu itu ya. Akhirnya saya putuskan untuk memang terjun langsung ke dunia musik. Jadi kontrak di hotel, kita punya alat sendiri, kita yang memanage artisnya sendiri. Jadi harus itu. Jadi karena butuh dana banyak, alhamdulillah pada waktu itu ya karena meminta pengaruh orang tua lah salah satunya tempat mengadu. Akhirnya saya masukin proposal di hotel, alhamdulillah di salah satu hotel diterima. Diterima waktu itu. Nah, setelah itu baru teringat menjadi dosen. Nah, akhirnya tahun 2003 itu saya coba tes pertama. Masih dengan ijazah S1? Masih dengan ijazah S1. Diterima waktu itu? Ya, waktu itu masih ijazah S1. Waktu itu nggak keterima, nggak lolos. 2003. Dan saya memang satu minatnya cuma jadi dosen. Dari dulu memang minatnya itu. Akhirnya 2004 coba lagi. Nggak lolos juga. 2004 saya coba lagi. Nggak lolos juga. Akhirnya 2005 itu di Sendra Tasik penerimaannya atau formasinya kosong. Kosong 2005. Akhirnya 2006 di Sendra Tasik juga masih kosong dan bukalah di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk pendidikan guru sekolah dasar waktu itu. Akhirnya saya coba karena juga masukan dari beberapa dosen ya yang ada di Sendra Tasik. Yan, cobalah di ini. Coba masukkan di FIP. Akhirnya saya coba di sana. Alhamdulillah loloslah di sana. Tetapi ada satu cerita unik ini Pak Deka. Saya lolos di sana itu bukan yang lolos pertama karena hanya satu formasi.
Satu formasi. Ya, satu formasi. Jadi yang keterima itu sebenarnya ada teman saya yang satu kelas juga di Sendera Tasik. Ya, mohon izin kalau boleh disebutkan namanya. Tidak apa-apa. Ya, beliau adalah Ibu Indrayeni. Oh iya. Jadi Ibu Indrayeni lah yang lulus di FIP. Ya. Sementara tentu saya nggak lulus sebenarnya. Tadi formasi satu. Ya, formasi satu kan nggak lulus. Akhirnya ada satu lagi, karena dua formasi di lulusan Sendera Tasik yang diterima di UNP, yang satu di FIP ilmu pendidikan dan satu lagi ilmu keolahragaan. Nah, ternyata yang tes di ilmu keolahragaan ini tidak ada yang lolos satupun. Di bawah passing grade nilainya ada itu. Akhirnya mungkin karena kebijakan rektor dan apa tadi harus diisi harus diisi karena sangat susah mencari tenaga dosen itu, pengusulannya lama, disetujui susah. Jadi akhirnya rektor membuat kebijakan bahwasanya saya diloloskan di keolahragaan menjadi dosen aerobik. Nah, tapi alhamdulillah karena ya termasuk ini juga, saya sempat bertanya juga waktu itu dekannya Pak Profesor Supiarma Marsidin. Alhamdulillah beliau ketua senat kita sekarang. Saya tanya, Pak Dekan, ini gimana ini Pak Dekan? Saya tes di ilmu pendidikan tapi kok lulosnya di keolahragaan. Nggak ada masalah katanya, kan yang penting lulus dulu, alhamdulillah. Nanti gimana aja nanti. Kalau masih butuh di FIP, saya tarik kembali, kata beliau. Itu. Jadi kaitannya dengan musisi waktu itu. Nah, karena tergiur, nggak pakai ijazah, akhirnya teringat juga ketika sudah punya masalah. Nah, makanya waktu itulah muncul untuk melakukan tes, melamar jadi dosen. Ya paling tidak untuk masa depan. Itu. Oke. Baik. Kemudian kita berarti itu sudah menjadi dosen di Padang nanti sebelum kita lanjutkan ke S2, kita ingin melihat dulu ke belakangnya. Kampung Pak Desyandi di mana nih? Kalau Pak Dekan suka batu aki. Kalau suka batu aki dulu pasti terkenalnya ya paling dua yang diingat daerah. Yang pertama di daerah Sungai Dare dan satu lagi Lumui Suliki. Nah, maka kampung saya di Suliki. Di Suliki. Ya, betul. Itu Suliki dari Kota Payakumbuh rasanya jauh juga ya. Itu berapa kilometer atau berapa jam perjalanan? Dari Kota Payakumbuh itu ada sekitar 30 kiloan. 30 kilo tuh ya. Itu perjalanannya mungkin sekitar 45 menit adalah 45 menit waktu yang ditempuh sampai ke Suliki. Tapi waktu itu medan perjalanannya gimana? Itu medan jalannya waktu kecil Pak Desyandi? Waktu kecil itu waktu itu saya masih ingat tahun 80 itu baru masuk PLN di kampung kami, baru masuk dan diresmikan oleh Bimbo waktu itu. Nah, dengan artisnya yang terkenal itu In Parlina. Itu di mana? Di tahun 80 di Suliki. Di Suliki itu betul. Kalau Suliki itu ada uniknya, dia punya Tugu Monas. Tugu Monas miniatur Tugu Monas dia punya. Di situ betul dilakukan peresmian. Jadi kondisi jalan termasuk juga listrik karena masih baru. Jadi jalan nggak terlalu bagus waktu itu. Bahkan ketika saya sekolah itu, saya sebenarnya bukan asli Suliki betul, tapi ada kampung kecil satu lagi sekitar 3 kiloan mendaki bukit. Dari Suliki. Dari Suliki itu namanya Padang Loeh. Padang Loeh kalau di situ seperti Padang Loeh itu sebetulnya. Nama daerahnya Padang Loeh. Nah, disitulah saya lahir dan setiap pergi sekolah itu harus menuruni bukit. Di Padang Loeh tadi tidak ada sekolah dasar? Nggak ada sekolah dasar. Jadi harus sekolah dasar itu di sekolah SD Teladan 1 Suliki. Ya, waktu itu ada Impres 1279, saya dipindahkan ke Suliki Baru yang pasar baru sekarang itu di Suliki. Nah, itulah yang saya tempuh tiap hari. Harus menuruni bukit. Berapa kilo jarak tadi? 3 kilo. 3 kilo. Itu jalan kaki atau diantar orang tua? Jalan kaki mereka. Nah, itu jalan kaki. Udah bolak-balik. Akhirnya pulang sekolah juga udah siang, udah capek, panas segala macam. Harus ini semangat terus. Pokoknya semangat, sekolah lanjut terus. Nah, itu dulu SD-nya. SD-nya. SD 1279 itu. Kalau SMP-nya di mana? SMP juga karena ada dekat juga dari situ SMP 2 Suliki. Kalau di sekitar tadi ya. Suliki juga. Tapi masih sudah pakai sepeda dari kalau rumah? Itu sudah pakai. Kalau itu jalan kaki aja, kebetulan SMP itu dekat dari rumah, mungkin sekitar 1 kiloan. 1 kiloan. Jadi sebenarnya jalan kaki aja. Kalau ada sepeda ya pakai sepeda.
Nah, berikutnya setelah SMP? Setelah SMP itu tahun 89 saya selesaikan dari SMP, langsung masuk SMA 2 Payakumbuh yang dikenal dengan sekarang itu SMA Negeri 1 Kecamatan Limanang. Oh, Limanang ya. Nah, di situ selesai sampai 3 tahun. Nah, akhirnya waktu lulus ini juga lumayan pedih ya penderitaan waktu itu ya. Kenapa? Mereka yang pertama kalau di SMA itu saya akui memang terpengaruh dengan dunia luar. Jadi saya terpengaruh dengan dunia luar, sering cabut, segala macam, bahkan sudah masuk ke kelompok-kelompok yang katakanlah dilarang pemerintah. Ya karena mungkin mencari jati diri atau apalah namanya waktu itu. Ya betul, karena apalagi dekat lagi dengan dunia band kampung. Gitu. Saya dulu juga pemain band kampung di Suliki itu, mulai dari SMP sebenarnya tidur itu nggak di rumah lagi pada kan. Tidur itu sudah di kantor pemuda. Di kantor pemuda ya. Tidur di kantor pemuda ya, main musik segala macam. Akhirnya terpengaruh pergaulan. Misalnya, mohon maaf saya sebutkan, ada minuman keras. Nah, karena kalau di kampung itu ya zaman-zaman dulu, kalau nggak minum ya nggak pede kalau di atas panggung itu mereka. Akhirnya ikut pengaruh. Sampai ke SMA juga terpengaruh. Akhirnya saya sebenarnya malu ini menceritakan ini kepada ini, karena nilai saya kalau dilihat di ijazah saya yang paling rendah pada di SMA. Di SMA. Ya, tapi kan lulus ya, tapi ada lulus. Alhamdulillah lolos itu kan lulus. Alhamdulillah. Nah itu sebenarnya akhirnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, memang satu-satunya karena orang tua pemusik. Tunggu ini yang kami dalami. Itu bagaimana ceritanya Pak Desyandi kecil itu bisa masuk ke dunia musik itu? Apakah memang karena orang tua atau bagaimana? Itu bagaimana ceritanya? Ya gini Pak Rekan, jadi orang tua memang pemain musik dan beliau kalau grup musiknya itu sepantaran dengan almarhum Bapak Yusuf Rahman. Beliau tapi kan itu beliau kan di Suliki. Ya betul. Main musik di Suliki. Betul. Karena zaman perjuangan dulunya kan karena tentara-tentara kita terjepit, maka ada namanya zaman ijo itu lari ke Suliki sampai ke Kota Tinggi dekat monumen yang sekarang itu. Nah, Pak Yusuf Rahman sama almarhum bapak ini kalau soal korsik angkatan darat itu beliau pegang tuh. Pokoknya apapun beliau pegang. Kalau nggak ada Pak Yusuf Rahman nanti bapak juga. Bahkan sampai dikenal lah bapak ini punya gelar Yulizar Taswo. Taswo itu pokoknya di mana acara ada pasti dia. Beliau ada. Makanya bapak saya itu dikenal dengan panggilan Taswo. Beliau ini bapaknya apa nih? Musiknya gitar atau apa? Beliau pemain biola ini. Pemain biola. Pemain biola ya. Ya betul. Jadi ketika bertemu sama Pak almarhum Yusuf Rahman masih hidup, kalau ketemu itu nggak ada istilahnya perjanjian lain, nggak ada, pokoknya malah musik. Langsung main. Gitu dulu. Jadi itu yang menurun ke saya. Waktu itu ya alhamdulillah beliau ajarkan musik mulai dari kecil. Belum TK sebenarnya sudah baca not balok itu. Belum sudah pakai tapi sudah baca not balok, bukan bermusik tradisional seperti itu. Enggak. Beliau arahkan saya ke musik-musik barat. Sudah pakai not balok seperti itu. Sudah pakai not balok, bahkan sudah membaca not balok sebelum TK. Jadi sudah beliau ajarkan. Nah itu yang melekat ke diri saya. Termasuk menggunakan alat musik. Termasuk menggunakan alat musik. Apa itu waktu TK SD itu sudah? Kalau saya recorder dulu Pak Dekan. Recorder. Recorder. Jadi alhamdulillah terpilih juga menjadi salah satu wakil Sumatera Barat. Tahun 80 itu saya baru 86 ya, kelas 6 SD. Saya harus pindah sekolah untuk TC karena mewakili Sumatera Barat untuk Pekan Ansambel Bina Musika tingkat nasional di Taman Ismail Marzuki. Baru SD. Terpilih dari Payakumbuh dari Suliki ini ya. Ya, Kabupaten Maupulu Kota. Saya terpilih mewakili Sumatera Barat untuk berangkat ke Jakarta mewakili di bidang Pekan Ansambel Bina Musika. Itu dipakai pakai recorder. Pakai recorder. Oke. Nah, di samping itu juga beliau ajarkan alat musik lain. Makanya saya mulai diajarkan dasar-dasar piano. Nah, beliau karena orang musik, jadi beliau juga punya pemahaman teori tentang piano. Nah, makanya. Tapi itu diajarkan dengan apa? Dengan ada alat pianonya di rumah? Waktu itu pianika.
pianika ini ya. Pakai pianika yang sederhana. Yang sederhana. Yang sederhana. Akhirnya karena bapak juga diketahui orang-orang musik, makanya kakak juga yang tertua orang musik, makanya saya juga ditawari di kampung itu kalau sudah ada main-main band, ayolah datanglah ke kantor pemuda, kita latihan. Nah, gitu awalnya, makanya masuk ke musik itu. Jadi memang bakat juga salah satu, dan juga dari orang tua. Dari orang tua. Jadi memang sudah bisa sangat dekat ya dengan dunia musik juga ya. Kan orang tua di situ ya, berada di situ. Oke. Baik, berikutnya kita ingin lihat lagi tadi, berarti setelah tamat SMA tadi, kemudian melanjutkan pilihannya itu kenapa IKIP Padang itu ya, waktu itu IKIP Padang ya, pilihan S1 itu ya. Sebenarnya ada dua pilihan waktu itu ya. Saya pilih waktu itu Sendera Tasik. Nah, pilih Sendera Tasik ini sebenarnya pilihan ketiga waktu itu. Saya pilih pertama itu dari bahasa Inggris malah. Bahasa Inggris malah pilihan pertama. Pilihan kedua itu karena dari SMA itu jurusan MIPA atau IPA. Saya pilih biologi karena dari jurusan biologi dulu. Ketiga karena seni, masukkan ketiga karena kita dapat pilihan waktu itu tiga ya. Jadi Sendera Tasik 1. Akhirnya gak ada yang lolos. Nggak lolos. Jadi ini ceritanya. Pas lihat koran pengumuman, semua sudah beli koran. Saya sudah lihat juga koran. Ternyata nggak ada nama saya, Pak Dekan. Nggak ada nama saya. Akhirnya pulang. Tanya sama orang tua. Mak, lulus sang. Kata orang tua. Nggak lulus tuh mak. Akhirnya sangat sedih ya waktu itu ya. Akhirnya karena udah nggak lulus, ya di orang tua juga mau bilang apa kan karena nggak lulus. Tapi orang tua juga berupaya cari koran lain. Mungkin dia mungkin nggak yakin juga anaknya nggak lulus kan. Dia cari koran lain, nggak juga lulus. Akhirnya pulang dari cari koran itu, dilihat saya sudah kayak orang Padang bilang orang Muno. Itu adalah pandangan nggak jelas. Ngasih makan ayam aja tuh, ngasih makan ayam. Nggak ada semangat karena nggak lulus. Kena Muno itu ya. Kena Muno itu kan. Akhirnya datanglah teman keluarga juga dari Tujuh Koto. Kampungnya Pak Rektor ini. Tujuh Koto. Ya, dari Tujuh Koto Talago. Tujuh Koto Talago. Kebetulan Mbak Ian kan bakonya orang Tujuh Koto Talago. Datang dari sana, seangkatan sama SMA. Bawa koran, Cian lulus, katanya. Menunjukkan itu. Padahal saya udah cari nggak lulus. Saya orang tua cari juga nggak lulus. Ternyata teman ada bawa koran itu. Ini lulus, dibawa korannya, dibawa ke Suliki dari Tujuh Koto kan. Ini buktinya PT Ian lulus, katanya kan. Ternyata lulusnya bukan di pilihan itu, tapi yang harus mengikuti ujian keterampilan waktu itu. Kan Sendera Tasik kan begitu. Seni rupa termasuk juga. Seni rupa, olahragaan. Jadi berbeda tempatnya dibanding dengan yang saya lihat sama orang tua lihat. Alhamdulillah akhirnya anak yang paling rendah nilainya, STTB-nya paling rendah waktu itu, STTB paling rendah, lolos Sipen Maru waktu itu. Sipen Maru saya masih ingat pada Sipen Maru waktu itu. Alhamdulillah. Jadi itu artinya itu yang tadi yang D3 pendidikan Sendera Tasik tadi ya. Itu yang masuk ke D3 pendidikan musik. Kebetulan dosen-dosennya sudah kenal semua. Kenapa? Sama mendiang Pak Irwan Wakidi. Itu tim saya yang sama ketika SD tahun 86 ke Jakarta. Beliau pendamping. Waktu berangkat tadi Waktu berangkat ya. Pada Pak Irwan Wakidi, kalau saya nggak ketemu lama sama beliau, kalau nggak salah saya tahun 1 beliau kecelakaan waktu itu dan salah. Beliau meninggal. Nah itu apalagi Pak Yusuf Rahman. Saya hidup aja di sanggarnya beliau, Sopiani. Jadi memang karena kedekatan dari orang tua juga, tambah juga kalau memang mau latihan waktu itu kan belum banyak tempat atau peralatan latihan. Sementara di sanggar sudah ada. Berarti langsung tadi di sanggar langsung dekat gitu ya, karena tadi ada Pak Yusuf Rahman ya sudah tahu. Bahkan saya sering diejekin sama Pak Mendiang ini. Saya kan capek pada kan latihan kan, waktu itu kan saya pegang klarinet. Nah, pegang klarinet kan selain kalau recorder kan sudah, jadi mau naik kata Pak Yusuf Rahman pegang klarinet katanya kan. Karena mungkin lain ya, atau sentuhannya lain, mungkin klarinet ini agak lebih susah dibanding recorder kan. Saksofon umum katanya, nggak usah katanya kan.
ambil klarinet. Saya belajar klarinet siang-siang Pak Dekan. Panasnya minta ampun kalau di sanggar itu. Akhirnya minum iya, udah haus iya, akhirnya kelaparan. Saya nggak tahu karena udah terbiasa, karena udah dekat sama beliau, masuk ke dapur. Terus ke dapur kan langsung makan, karena biasanya kan anak sanggar kan biasa aja kan udah satu keluarga, jadi tidak ada masalah kan. Ternyata datang Pak Esa Rahman, mau makan. Anak bini dia selalu makan saya kan. Waduh. Itu yang beliau. Jadi beliau ini sebenarnya bukan ke hati ya, enggak ke hati, tapi bercanda sebenarnya. Akhirnya itu malu saya Pak Dekan. Alah malu gini, aduh ya kan. Enggak Pak, ya kan saya baru makan kok, capek tadi ya kan, habis latihan ya kan. Dia enggak apa-apa sebenarnya. Hanya caranya gitu. Begitu ya. Tapi ya kan gawat ya bagi kita yang belum tahu baru ya. Istri sama anak-anak saya belum makan, kamu udah makan, kamu anak sanggar katanya kan. Kacau. Oke. Baik, kemudian yang itu bagaimana tadi perjalanan perkuliahan di Senda Tasik tadi itu berarti lancar gitu, tidak ada masalah. Karena tadi sudah bakat musiknya sudah ada. Ya, sudah ada bakat musik satu, dan juga ketika kuliah juga sangat banyak membantu jurusan, seperti banyak mengikuti Peksiminas juga, lomba terkait dengan seni ikut, baik yang katakanlah secara personal maupun dari institusi. Dari institusi. Alhamdulillah. Waktu itu bagus kok, hubungan sama dekan juga, sama dosen-dosen juga bagus. Sampai sekarang. Ya kadang kalau dulu mungkin dosen, sekarang dosen saya sudah jadi kolega ya, tapi tetap ya beliau dosen saya. Oke. Berikutnya kemudian bagaimana melanjutkan S2 tadi? Pendidikan dasar ya? Ya, betul. S2 ini saya akui memang agak sedikit lari sebenarnya dari seni, tetapi larinya ini bukan dalam artian kontennya. Kontennya tetap pembelajaran seni musik. Masih bisa ya? Ya, tapi karena home base-nya saya di FIIP atau di PGSD itu paling tidak orang akan mengakui jika punya ilmu juga terhadap pendidikan dasar. Akhirnya mau nggak mau saya harus memilih harus masuk pendidikan dasar. Tapi di tesis tadi masih kaitannya dengan tesis tetap pembelajaran seni musik. Pembelajaran seni musik. Ya, pembelajaran seni musik. Bahkan sama dengan Prof. Ardipal juga, beliau mengambil CTL, Contextual Teaching and Learning. Saya juga mengambil itu, ambil model itu, tapi tetap ke pembelajaran seni. Waktu itu Prof. Ardipal itu waktu beliau S3 ya kalau nggak salah. Berarti Pak Desandi tadi itu penelitiannya di sekolah dasar gitu ya? Ya, tetap di sekolah dasar ya, karena tadi supaya agak sesuai dengan PGSD tadi ya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2007 ya Pak Dekan. Saya masuk di pendidikan dasar mahasiswa pertama. Mahasiswa pertama waktu itu diberi kesempatan juga sampai ikut juga membuat proposal pengajuan pendidikan dasar. Akhirnya mendaftar waktu itu zaman Ibu Prof. Arni Muhammad. Bu Prof, saya daftar saya masuk mahasiswa pendidikan dasar. Alhamdulillah beliau terima waktu itu. Masuk dari situ. Itu tamat 2000? Tamat lumayan lama ini, 2011 ini. 2011. 3,5 tahun ini. Karena banyak kendala waktu itu. Ya. Jadi dosen dan juga waktu itu kan harus guru-guru SD kan harus S1 semua. Jadi setiap minggu itu harus mengajar ke luar kota. Banyak kegiatan. Zaman PPKHB kan Pak Dekan harus di setiap kabupaten kota itu kita ngajar. Akhirnya nggak terperhatikan kuliah.